Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali saya ngapak on the road kembali ngonten. Pada kesempatan kali ini saya akan muncak ke Gunung Prau. Pada video kali ini saya dan kedua temanku naik lewat jalur Darawati. Kami mengikuti jalur peta yang sudah diberikan oleh petugas basecamp sebelum kita berangkat. Oh iya kawan, Gunung Prau ini adalah gunung yang cocok untuk pendaki pemula ya. Sebelumnya saya juga sudah kapok naik gunung. Namun ternyata Gunung Prau memberi semangat baru untuk kembali mendaki. Ya layaknya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kali ini saya bersama temanku akan merekam jejak langkah demi langkah dari base camp sampai puncak ya. Sebelum lanjut videonya, boleh dong di subscribe dulu, like dan komen. Oke, lanjut ke videonya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga sukses selalu, amin. Nah, temanku yang pertama ini namanya Pak Dodo. Ya, meskipun dia masih kelihatan anak-anak, tapi dia udah bisa bikin anak. Oh iya kawan, ada kisah lucu sih sebenarnya. Mungkin ini terjadi sama kawan-kawan gak ya? Penasaran juga sih sebenarnya. Kalau kita main ke Dieng, karena suasana yang dingin, sering bikin otak kita beku. Alhasil, ucapan sama pikiran itu gak sinkron. Oh iya, kita naik pukul setengah 10 siang. Dan rencana setelah sampai puncak, istirahat sejenak, kemudian kita akan turun lagi. Ya, maklum, karena tidak bawa perlengkapan naik gunung standar. Jangan ditiru kawan, ini tidak baik. Suasana yang dingin serta pemandangan alam yang selalu menyuguhkan keindahan seolah menjadi tenaga baru untuk terus berjalan. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya ini kita sudah sampai ke pos 1 ya, pos Cemoro Dungkar ya. Selalu ada hal yang menarik ketika kita naik ke gunung ya. Kita bicara ngalor ngidul karena perjalanan kita sekitar 2 jam ya. Semoga aja nanti kita bisa sampai sebelum 2 jam, karena kita agendanya setelah sampai di puncak kita nanti langsung turun ya. Jadi agendanya naik turun gitu. Pada saat naik kita akan diberikan peta untuk bisa sampai ke puncak gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai bingung ini. Ada persimpangan kanan atau kiri. Akhirnya kita naik ambil yang kanan. Kita terus berjalan. Semoga saja tidak mengalami masalah, tidak salah jalan gitu ya. Dan ternyata ini perdebatan kita akhirnya ketemu di sini nih, jalannya sama saja. Setelah perjalanan kira-kira setengah jam dan akhirnya kita pun ketemu dengan pendaki yang lain. Kita ngobrol di situ, kita tanya-tanya, ternyata pendaki ini datang dari Jakarta ke Gunung Prau ya. Sampailah kita di pos 2 Gunung Prau, dimana di pos 2 ini adalah pertemuan antara jalur dari Patok Benteng dan Darawati. Obrolan kita selanjutnya ini di pohon ada lumut. Yang ada lumut itu sebelah timur atau barat begitu ya. Selalu saja ada obrolan-obrolan yang menguji pemikiran kita. Nah, kita sekarang sudah berjalan nih, luar biasa sekali jalannya. Akar-akarnya itu memang sesuatu.
Sesekali kita berhenti untuk minum sejenak sambil melihat indahnya pohon yang menjulang tinggi begitu ya. Dan nah, ini ada yang menarik ini. Kita sampai di akar cinta. Nggak tahu kenapa dinamakan akar cinta ya. Mungkin karena akarnya saling bertemu begitu ya, saling tumpang tindih begitu, sehingga dinamakan dengan akar cinta gitu ya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ketemu lagi dengan pendaki yang lain ya. Nah, oke. Oh ya, turun. Dari mana, Om? Dari Kuningan, luar biasa. Jawa Barat ya? Mari. naik Naik, nggak buat tenda. kita turun lagi. Keren. Iya. Ayo, Man. Yo. Satu komentar yang bikin kita itu tertawa, katanya keren karena setelah naik kita turun lagi begitu ya. Ada aturan unik di Gunung Prau ini. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, nanti kita akan didenda. Dendanya uang sebesar 15.000 plus istilahnya menanam pohon ya. Jadi kita harus beli pohon untuk ditanam di sana. Dan akhirnya kita sampai di pos 3. Ini pos 3 dari Gunung Prau ya. Wah, sudah setengah perjalanan lebih. Saat kita tiba di pos 3, terdengar sayup-sayup suara adzan zuhur berkumandang. Jadi bahagia sekali rasanya, ternyata di atas gunung itu masih mendengarkan suara adzan. Pada saat naik terlintas juga, seandainya kita bikin rumah di sini, apa coba enaknya? Udah pemandangannya indah, kemudian kita nggak mungkin diobrolin sama tetangga ya. Karena nggak ada tetangga di sini. Paling yang adanya lolongan anjing malam. Wow. Nah, kalau sudah nemuin trek batu seperti ini, berarti kita sudah hampir sampai puncak. Wah, pemandangannya luar biasa. Dan akhirnya sampai juga kita di puncak Prau. Ini seperti bukit Teletubbies ya, luar biasa sekali ya. Ini adalah puncak Gunung Prau, di mana di ketinggian 2590 mdpl. Ini luar biasa. Nah, ini teman saya satu yang lain nih, naik gunung pakai rok. Emang mau ke pasar bu? Ini area camp untuk Telaga Wurungnya ya. Menurut saya ini adalah pendakian yang terparah. Tahu kenapa? Karena semua HP kita itu lowbat semuanya, baterainya kosong, dan kamera yang kita pakai untuk dokumentasi ini hanya dicas selama 15 menit. Coba persiapan macam apa ini? Karena pertimbangan waktu, sehingga kita akhirnya sholat di atas puncak Gunung Prau. Ini menurut saya luar biasa. Dan perhatikan ini, kostum pada saat sholat. Wah, karena kita pakai celana pendek, jadi mohon maaf.